Saudara-saudaraku yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudaraku yang terkasih, pada minggu ke-13 setelah Pentakosta ini, kita diajak untuk menyatakan anugerah surgawi dalam Yesus Kristus dan juga kuat mempertahankan iman dalam bimbingan Roh Kudus sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Marilah kita memuji dan memuliakan namanya melalui Kidung Jemaat 242, bait yang pertama, muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Kita berlangsung atas berkat pertolongan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, hidup dalam iman kepada Tuhan sesungguhnya adalah menjalin relasi dengan Tuhan yang secara fisik tidak nampak. Hidup beriman juga merupakan wujud nyata dari kekuatan memegang teguh janji setia dari Tuhan yang diyakini memberi berkat dan jaminan saat hidup di dunia maupun kehidupan kekal yang akan diterima. Dengan demikian, marilah kita panjatkan pujian bagi Tuhan melalui Kidung Jemaat 14, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga, muliakan Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang ke hadirat Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang Maha Suci, Engkau Allah yang Maha Kudus. Di hadapan-Mu kami menyadari akan segala keterbatasan dan dosa-dosa pelanggaran kami. Seringkali ya Tuhan, di dalam kehidupan kami mudah berputus asa. Kami mudah untuk mengundurkan diri ketika kami menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Ya Bapa, itu dosa dan kelemahan kami. Ajarkan kami ya Tuhan,
ketika kami menghadapi kesulitan, ketika kami menghadapi badai permasalahan, kami tetap yakin dan percaya, kuat di dalam nama-Mu, sehingga apa yang terjadi pada kami menjadi sarana untuk kami semakin dewasa dan semakin yakin akan pertolongan yang dari Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah yang dari Tuhan. Terambil dari Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11, yang demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hidupmu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita rayakan anugerah Allah ini dengan ungkapan pujian dari Kidung Jemaat 369a, bait yang pertama dan yang kedua, Ya Yesus ku berjanji. Saudara-saudara, dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam kita menerima firman-Nya. Kita berdoa. Engkau Allah yang menjadi sumber hikmat kami. Engkau Allah yang menjadi sumber pengertian kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Firman yang menjadi pedoman. Firman yang menjadi kekuatan, penghiburan, dan firman yang menegur kami supaya kami tetap setia menjadi umat Tuhan saat ini. Engkau menyertai hamba-Mu yang melantarkan firman, sehingga apa yang keluar dari mulut dan bibirnya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Sertai kami sampai akhir ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bacaan saat ini terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-56 sampai dengan 69. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 56 sampai dengan 69. Yang demikian firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku
dan aku di dalam Dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan iman? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudaraku yang terkasih, demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, Shalom. Semoga saudara-saudaraku di rumah saudara masing-masing beserta dengan keluarga ada di dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini dengan satu tema, kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, apakah reaksi Anda ketika di dalam kehidupan Anda merasakan kekecewaan, Anda merasakan permasalahan, Anda merasakan sakit penyakit yang tak kunjung sembuh? Tentu saja seringkali ada dua sikap yang ada di sana. Sikap yang pertama adalah sikap yang negatif, bahwa ketika menghadapi permasalahan yang tak kunjung selesai, ketika menghadapi sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, saudara, saya mungkin akan menjadi lemah. Kita marah kepada Tuhan, kita marah kepada sesama, kita marah kepada diri sendiri, menanyakan kenapa itu terjadi pada kita. Mana kuasa Tuhan? Mana kekuatan yang dari Tuhan? Mana kasih yang dari Tuhan? Di dalam hidupnya terus nguring-nguring, di dalam hidupnya terus bersungut-sungut karena apa yang diinginkan tidak segera diterima. Di dalam keadaan seperti itu, pikirannya hanya terfokus, apa yang aku kehendaki
harus segera terwujud nyata. Sikap yang kedua, ketika menghadapi permasalahan sakit penyakit dan juga problematika yang tak kunjung selesai, sikap yang ada adalah kuat di dalam Tuhan. Mempunyai pikiran yang positif. Pikiran positif itu meyakini bahwa apa yang terjadi di dalam hidupku adalah sarana untuk aku didewasakan, untuk aku mendapatkan keyakinan yang lebih, untuk aku lebih lagi berserah kepada Tuhan. Dua pemikiran ini tentu saja ada pada setiap manusia. Dan di dalam kehidupan kita dikehendaki Tuhan untuk mempunyai pikiran-pikiran yang baru, mempunyai pikiran-pikiran yang luas, mempunyai pikiran-pikiran yang disertai oleh Tuhan. Melalui firman Tuhan saat ini, sesungguhnya kita diingatkan kembali, kita disejukkan kembali, kita disegarkan kembali. Bacaan kita 3 minggu berturut-turut ini bacaan yang runtut, bahwa di sana kita menemukan firman Tuhan tentang pengajaran Yesus. Yesus yang mengajar di Kapernaum, di rumah ibadat, dan di dalam pengajaran Kristus Yesus, pengajaran yang keras. Firman Tuhan yang keras kepada para murid saat itu. Melalui firman itu ada teguran-teguran kepada para murid, supaya para murid mempunyai motivasi, mempunyai dorongan yang benar. Tidak hanya mempunyai pikiran mau berkat-berkatnya saja, mau enak-enaknya saja. Mengikut Yesus maunya yang enak-enak terus, maunya roti yang tercukupkan terus. Inilah yang ditegur Tuhan Yesus, supaya para murid di sana mempunyai pemikiran yang lebih luas, mempunyai pemikiran yang mencari sumber berkat, bukan hanya berkatnya. Saudaraku, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid, barang siapa memakan roti dan meminum darahku, dia akan hidup selama-lamanya. Pengajaran yang diterima selama ini adalah para murid saat itu, orang banyak saat itu sudah cukup, bahwa aku sudah menerima pengajaran dari Musa, bahwa aku sudah mendapatkan pengajaran dan sudah yakin mengikuti ajaran-ajaran Taurat Musa, aku akan hidup selamanya. Tetapi itu diputar balikan oleh Yesus, pengajaran kepada Yesus, supaya para murid mengikut Yesus dengan memakan daging dan meminum darah. Sesungguhnya di sana adalah lambang supaya para murid dengan setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Walaupun ada penderitaan-penderitaan, ada halangan-halangan, ada hinaan-hinaan. Di sana ada 2 kategori murid. Yang pertama yang tetap setia, yang kedua bersungut-sungut lalu mengundurkan diri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang diungkapkan di dalam firman Tuhan saat ini menunjukkan bagaimana para murid di ayat ke-66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia, tidak lagi mengikut Yesus Kristus. Saudaraku, mereka akhirnya mengundurkan diri, tidak mengikut Tuhan Yesus. Mereka tidak menerima akan apa yang diajarkan Kristus. Mereka tidak mau setia akan janji yang sudah diberikan Kristus. Dan inilah pelajaran kepada kita yang hidup pada saat ini. Apakah motivasi kita mengikut Kristus? Apakah kita maunya yang enak-enak? Apakah kita maunya hanya diberi berkat-berkat, kedamaian saja? Tetapi ketika diajak untuk setia, ketika diajak untuk berkomitmen, untuk tetap
di dalam Kristus, kita tetap setia atau malah bersungut-sungut lalu mengundurkan diri. Banyak kehidupan yang kita jalani, kita mendapatkan tekanan, kita mendapatkan halangan, kita mendapatkan permasalahan, dan kehidupan saat ini pun kita menyadari bahwa hari depan kita tidak kita ketahui. Apakah dengan keadaan yang kita alami saat ini, kita lalu bersungut-sungut, kita lalu mengeluh, kita lalu marah kepada Tuhan, lalu mengundurkan diri, karena Tuhan merasa bahwa Tuhan tidak punya kuasa lagi. Ternyata hal itu pernah terjadi. Banyak murid-murid yang bersungut-sungut dan mengundurkan diri. Saat ini kita diingatkan, apakah kita mau mengikut seperti mereka? Tentu Tuhan tidak mengendaki akan keadaan itu. Tuhan memberikan contoh yang indah kepada kita. Tuhan mengendaki supaya kita meneladani seperti yang dikatakan Simon Petrus. Dalam perkataan Simon Petrus, kesaksian Simon Petrus, Simon mengatakan di ayat ke-69, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudaraku, Simon Petrus menyatakan dirinya untuk tetap setia akan janji Tuhan. Hidup kita sesungguhnya terikat dengan janji Tuhan. Ketika kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesukacitaan, dan kehidupan kekal nantinya, ya kita harus setia akan janji Tuhan itu. Kita mentaati, terus belajar taat sampai dengan kesudahan. Betul, di sana ada godaan. Betul, di sana ada yang memberatkan, yang begitu berat bagi kita. Tetapi ada pemenuhan janji yang indah. Simon Petrus sudah mengatakan bahwa engkau yang kudus dari Allah. Engkau adalah Mesias, penyelamatku, juru selamatku. Saat ini kita diingatkan supaya kita kuat di dalam Tuhan. Mungkin di rumah saudara-saudara ada permasalahan yang begitu berat, ada permasalahan yang begitu sulit, belum selesai sampai dengan saat ini. Mungkin di dalam kehidupan rekan-rekan remaja pemuda saat ini masih bergelut dengan permasalahan ataupun cita-cita yang belum jelas. Mungkin di dalam pekerjaan saudara, relasi dengan pimpinan atau relasi dengan sesama masih mengalami permasalahan. Ingat, jangan bersungut-sungut, jangan mengundurkan diri, tetapi yakin ada Kristus yang kudus dari Tuhan. Dialah yang akan menyertai kita, yang akan membimbing kita. Tetap kuat di dalam Tuhan, tetap yakin di dalam Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, karena ada curahan berkat dan juga pemenuhan janji itu. Ingatlah saudara, kuat di dalam Tuhan. Permasalahan saudara tidak hanya saudara yang menanggung, tetapi ada Dia, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita, kekuatan yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat hening untuk kita bersama. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat percaya di seluruh muka bumi, marilah kita memperbarui iman kepercayaan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita datang ke hadirat Tuhan di dalam syafaat-syafaat kita. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan sudah curahkan di dalam kehidupan kami melalui firman yang begitu indah, firman yang menghibur dan menegur kami, menguatkan kami. Saat ini ya Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami tidak mudah mengambil sikap bersungut-sungut dan mengundurkan diri. Sebaliknya Engkau mengingatkan kami supaya kami mempunyai iman yang kuat, supaya kami mempunyai iman yang teguh, supaya kami meyakini bahwa Engkau Allah yang senantiasa memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, di tengah syukur kami menyerahkan akan pemerintah bangsa kami. Di tengah sukacita oleh karena kemerdekaan yang kami peringati dan kami rayakan ke-76, kami mendoakan bangsa ini. Kiranya Tuhan memberikan roh persatuan dan kesatuan. Kiranya Tuhan memberikan roh kedamaian dan juga kebaikan, sehingga pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah mengupayakan akan kesejahteraan bangsa ini, mengupayakan akan kebaikan, keadilan bagi bangsa ini. Secara khusus akan upaya khusus yang dilaksanakan bangsa ini untuk mengatasi pandemi COVID-19. Berkati ya Tuhan upaya vaksinasi yang saat ini sedang dilaksanakan secara masif dimanapun berada. Tuhan memberkati akan proses vaksinasi itu. Tuhan memberkati para tenaga kesehatan, TNI, Polri, sukarelawan yang ada, sehingga kami mempunyai kesepahaman, supaya kami mempunyai kesatuan hati untuk kami bersama-sama mengupayakan kesembuhan bagi bangsa ini melalui program vaksinasi nasional itu. Ya Bapa, kami hanya menyerahkan bangsa kami, negeri kami ini ke dalam tangan kuat kuasa yang dari Engkau saja. Kami juga menyerahkan ya Tuhan akan gereja-gereja Tuhan yang terdampak dan juga merasakan berat kehidupan karena pandemi saat ini. Tuhan memberkati, Tuhan memampukan, Tuhan menguatkan, Tuhan menghibur, sehingga gereja-gereja Tuhan dimanapun berada tetap bersinar, tetap menjadi garam dunia yang memang saat ini kami berhadapan dengan kesulitan-kesulitan yang berat. Ya Bapa, kami juga menyerahkan akan gereja GKJ Penaruban ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan yang memberkati majelis gereja, para pengurus komisi dan yang lainnya, sehingga kami semua mempunyai sukacita dan juga penuh semangat di dalam melayani Tuhan. Jemaat Tuhan, warga gereja di tempat ini, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memampukan. Keluarga kami, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memberikan kebahagiaan. Ya Bapa, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang masih bergumul, masih menghadapi kesulitan-kesulitan, kesedihan-kesedihan. Hiburlah, kuatkanlah mereka ya Tuhan, sehingga jemaat Tuhan senantiasa merasakan berkat yang dari Engkau saja. Anak-anak kami, hanya kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa, baik di belajarnya, baik di pekerjaannya, di pergaulannya, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang membawa nama Tuhan di dalam setiap langkah kehidupannya. Bapa, kami menyerahkan akan saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyembuhkan, baik mereka yang isoman, baik mereka yang ada di dalam perawatan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan dengan berdasar doa yang wajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa
kerajaan, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mengumpulkan persembahan yang didasari dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai dengan 18 yang demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita aturkan persembahan yang kita kumpulkan di dalam doa. Kita berdoa. Engkau Allah yang menjadi sumber berkat kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mengaturkan persembahan yang kami kumpulkan, baik itu persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, persembahan perpuluhan, dan persembahan yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati persembahan-persembahan kami, sehingga persembahan kami ya Tuhan menjadi tanda syukur dan hormat kami kepadamu saja. Ajarkan kami tidak khawatir ya Tuhan di dalam menghadapi kehidupan yang sulit dan berat saat ini. Terpujilah namamu kekal selamanya. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 370. Bait yang pertama dan yang ketiga, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhan ku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah yang kita jalani sudah selesai. Masukilah kehidupan saudara-saudara dengan tetap kuat di dalam Tuhan, tidak bersungut-sungut dan tidak mengundurkan diri, dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.